Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Seratus hektar lahan hutan konversi di Silaut, pesisir selatan terbakar. BNN Sumbar sita 2 kg sabu-sabu dan 6.000 butir ekstasi. Pemerintah segera bangun Pasar Raya Padang fase 7. Kebakaran lahan ini terjadi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 300 km di selatan Kota Padang. Hingga Sabtu pekan silam, api yang melalap hutan konversi ini masih belum bisa dipadamkan. Kobaran api yang cukup besar, semakin hari semakin meluas dan membesar. Semula terdapat 3 titik api yang membakar semak-semak. Kini sudah menjadi 8 titik, sehingga kawasan tersebut dipenuhi asap putih. Pantauan petugas, terdapat 8 titik api dengan status merah. Namun yang bisa terjangkau hanya 3 titik api. Hutan konversi adalah hutan yang bisa diubah menjadi hutan industri atau perkebunan. Dari hasil pemantauan titik yang high confidence kemarin itu, memang terjadi kebakaran di lokasi. Setelah kami lakukan pemantauan melalui drone, terdapat 8 titik api dalam satu hamparan. Dia bukan satu hamparan luas, tapi berupa spot-spot atau beberapa titik-titik. Setelah kami lakukan pengambilan data dengan drone, pengambilan titik koordinat dan videonya, kemarin juga telah dilakukan pemadaman oleh tim. Hasil pemetaan petugas Dinas Kehutanan Sumatera Barat, luas areal yang terbakar mencapai 100 hektar. Dari 8 titik api yang terpantau, hanya 3 lokasi yang bisa dijangkau petugas. Akses yang sulit dijangkau, serta kurangnya sumber air di lokasi, serta ditambah angin yang bertiup kencang, menjadi kendala proses pemadaman api. Selain itu, dampak cuaca panas juga memicu cepatnya penyebaran api, karena banyak terdapat kayu-kayu kering serta lahan gambut. Ini sangat kewalahan kita dengan permasalahan lapangan. Kedua, karena ini hutan sekunder, bekas dari tebangan lama, kayaknya ini banyaknya bergelimpangan bekas-bekas kayu tebangan atau rambahan-rambahan mungkin dari masyarakat yang akan berladang. Ini karena tersebut masuk ke lapangan dan juga ada gambut-gambut yang memang harus kita waspadai untuk masuknya. Kebakaran yang melanda kawasan hutan konversi ini sudah terjadi sejak Selasa pekan lalu. Lokasi lahan yang terbakar bersebelahan dengan lokasi perkebunan perusahaan kelapa sawit. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan. Untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut ini dibutuhkan air yang cukup banyak. Namun di lokasi ini petugas kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu akses menuju lokasi ini juga sulit. Sehingga proses pemadaman ini memakan waktu. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Hampir setiap hari peristiwa kebakaran terjadi di Kota Padang. Rabu pekan lalu, 5 petak toko dan rumah warga di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Nanggalo, ludes dilalap si jago merah. Kamis siang, 1 rumah warga di Jalan Payakumbuh, Siteba, juga habis terbakar. Mengantisipasi kejadian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan waspada, terutama ketika meninggalkan rumah. Mengingat saat ini cuaca panas tengah melanda negeri ini. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, jumlah kasus kebakaran selama bulan Mei mencapai 12 kejadian yang terdiri dari bangunan rumah,
perkantoran, dan kebakaran lahan. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sultan Hendra, tingginya kasus kebakaran di bulan Mei ini salah satunya dipicu fenomena suhu panas yang terjadi akhir-akhir ini. Warga diminta lebih hati-hati menggunakan peralatan yang bisa memicu api, seperti kompor, kabel listrik yang mulai lapuk, serta pembakaran sampah. Suhu cuaca panas biasanya yang sering terjadi itu adalah kebakaran lahan. Faktor cuaca juga menentukan terhadap sedikit atau banyaknya kebakaran. 6 bulan ke depan cuaca ekstrim atau panas itu akan melanda beberapa kota. Perhatikan sebagian penyebab kebakaran itu adalah penyebab sering terjadi adalah listrik ya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang memiliki 14 mobil pemadam yang siaga 24 jam. Warga diminta segera menghubungi nomor 113 jika mengetahui peristiwa kebakaran. Robiham melaporkan dari Padang. Pengelola Asrama Haji Padang tahun ini tidak lagi menyediakan tempat tidur bertingkat. Pasalnya, banyak jemaah calon haji yang telah berusia lanjut, sehingga kesulitan untuk naik turun tempat tidur. Sebagai gantinya, pengelola asrama haji menambah kapasitas ruangan untuk asrama. Saat ini, telah tersedia 500 lebih tempat tidur untuk para jemaah calon haji dan tim pendamping haji masing-masing kloter. Satu kloter jemaah calon haji di Padang berjumlah 393 orang. Ditambah dengan tim pendamping, seperti tenaga kesehatan dan petugas haji, sehingga semuanya dapat ditampung di asrama haji. Jumlah jemaah calon haji Sumatera Barat tahun ini 4.613 orang yang tergabung dalam 12 kloter. Ini jemaah satu kloter itu kan 393 jemaah. Di kapasitas kamar sekarang yang 154 dengan jumlah penampungannya itu sekitar 570 orang. Di masing kamar itu ada yang 2, ada yang 4, yang 3, ada yang 10. Tapi rata-rata untuk jemaah tahun ini tidak ada yang pakai ranjang bertingkat. Jumlah jemaah calon haji yang lansia atau di atas 60 tahun mencapai 1.900 orang. Kloter pertama baru akan masuk asrama haji tanggal 4 Juni dan berangkat tanggal 5 Juni 2023. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Untuk menambah wawasan tentang adat, pelajar SMA Negeri 5 Pariaman belajar tentang tradisi adat Minangkabau, terutama dalam hal berbicara secara adat dalam suatu musyawarah. Dalam hal ini, mereka mempraktikkan perundingan sebuah kegiatan adat seperti manta tando dan memilih penghulu. Acara adat diawali arak-arakan terlebih dulu dengan membawa berbagai makanan yang nantinya akan dihidangkan. Para pelajar juga mengenakan pakaian adat. Arak-arakan semakin semarak dengan iringan gandang tasa yang bertalu-talu. Seperti biasanya, sebelum perundingan dimulai, siriah dan carano disuguhkan sebagai sebuah pertanda sesuatu akan disampaikan. Setelah isi carano diperiksa dan dinyatakan lengkap, barulah perundingan secara adat dimulai. Dalam praktik musyawarah adat ini, diskenariokan membahas tentang rencana pernikahan dan perundingan memilih seorang penghulu kaum. Para siswa ini berunding bagaimana cara manta tando atau bertukar cincin perkawinan dan berunding untuk mengangkat seorang penghulu kaum yang dapat diterima oleh semua kalangan. Mereka mulai berbalas kata secara adat untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam perundingan. Para pelajar ini sangat senang terlibat dalam praktik karena bisa menjadi pewaris orang tua mereka. Sangat senang karena bisa untuk menambahkan wawasan dan ilmu yang tentang ilmu yang ada di adat Minangkabau, dan
harapannya bisa lanjut untuk generasi-generasi selanjutnya yang untuk menggantikan orang-orang tua dulu. Kegiatan praktik ini disaksikan langsung oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pariaman. Bahwa anak diajarkan untuk mengenal kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Khususnya hari ini kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana tata cara mantan tando dan tata cara Batagak Penghulu di kaum suku Mendeliang yang salah satu sampel yang kita berikan kepada anak-anak. Praktik musyawarah adat ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka yang diterapkan sekolah. Dari implementasi kurikulum merdeka, namun kita punya pilihan yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila dan salah satunya adalah demokrasi. Maka di dalam demokrasi itu berbagai hal diperkenalkan, diantaranya pengangkatan datuk dan satu lagi kearifan lokal. Kearifan lokal itu diantaranya kita kenalkan mantan tando agar anak-anak ini kenal dengan bagaimana mantan tando di dalam masyarakat Pariaman. Dengan kegiatan adat ini diharapkan para generasi muda mencintai adat istiadat mereka dan mampu menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika kelak mereka telah menjadi dewasa dan berkecimpung di tengah masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sungai Sari Ajo Kota Mampang.